Teman-teman, saya pernah menyinggung tentang media mapping ya. Media mapping adalah pemetaan media. Untuk apa tujuannya? Jadi begini, banyak teman yang sudah mengirim cerpen ke sejumlah media, tapi kemudian banyak mengeluh juga. Saya ngirim kemana-mana tidak dimuat ya, tidak kunjung dimuat. Memang ada beberapa faktor penyebabnya. Terakhir pernah saya sampaikan, mungkin tidak cocok, mungkin terlalu panjang, karena media massa kan biasanya memberikan batasan-batasan berapa ribu kata atau berapa ribu karakter. Kemudian mungkin mengandung sara. Itu kecuali kalau memang tidak memenuhi syarat ya, karena bagaimanapun cerita yang kita kirim, cerpen yang kita kirim itu memenuhi kriteria. Pertama kali adalah bahwa cerita itu bagus. Bagus seperti apa ya, nanti akan tergantung dari selera redaksi ya. Nah, tapi cocok dan tidak cocok itulah yang kemudian kita kenali melalui media mapping. Media mapping itu juga membuat seseorang itu menghargai ya, penulis menghargai penulis lain, ya kan? Kita menulis tujuannya untuk dibaca, tetapi kita malas membaca karya orang lain, itu kan egois, tidak apa ya, tidak adil lah menurut saya. Jadi kita malah mula-mula sebelum menjadi penulis biasanya menjadi pembaca yang rakus, membaca, kemudian ada keinginan untuk kenapa saya tidak bisa menulis seperti ini, atau saya punya ide yang mirip bahkan lebih bagus dan saya harus nulis ini. Nah, dengan kita banyak membaca media, banyak membaca majalah, membaca buku fiksi, membaca cerpen-cerpen yang ada di koran ya kan, atau mungkin ada di jurnal, baik itu fisik maupun online. Tujuannya apa? Supaya kita mengenali cerpen apa saja yang ada di sana, puisi apa saja yang ada di sana, esai macam apa yang ada di sana. Misalnya kita mau menulis tentang cerita yang topiknya mengenai wanita karier atau apa, itu biasanya kita kirim kemana? Ya mungkin ke jurnal perempuan, mungkin ke Femina, mungkin majalah Kartini ya di masa lalu. Dan sekarang barangkali ada media-media yang memang memuat atau mengakomodasi karya-karya yang bercerita tentang tokohnya mungkin perempuan atau merupakan perjuangan perempuan. Tapi kalau kita mau menulis ke Kompas, ke Jawa Pos, ke Koran Tempo, ke Media Indonesia, ke Republika, itu pasti cerita-cerita yang temanya lebih luas ya. Temanya lebih luas itu artinya tema-tema umum, keseharian, mungkin malah ada kearifan lokal dan sebagainya, itu yang bisa dibaca lebih luas kalangannya. Jadi bukan hanya seorang santri yang baca, bukan hanya seorang remaja yang baca, tapi bisa seluruh keluarga yang intinya bisa memahami cerpen itu membaca ya. Nah, tetapi media-media itu juga punya karakter ya kan. Kalau Kompas mungkin lebih kuat pada sisi sosial, sisi apa namanya, kearifan lokal dan sebagainya itu ya, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Sedangkan Koran Tempo itu masih bisa menerima surrealism ya kan, bisa menerima absurditas, bisa menerima eksperimen-eksperimen penulisan cerita. Jawa Pos mungkin mirip dengan Kompas. Kemudian Republika lebih religius ya kan, Republika lebih religius. Kemudian banyak sekali, misalnya kayak di Jogja ada Kedaulatan Rakyat, ada Minggu Pagi, ada apa ya, Merapi apa ya. Terus kemudian di Semarang ada Suara Merdeka, di Bandung ada Pikiran Rakyat, di Medan ada Analisa, di Lampung ada Lampung Pos ya kan. Kemudian di Banjarmasin Pos ada ya, di Banjarmasin. Di Makassar itu ada namanya PS juga, Pedoman Rakyat ya. Terus ada dua media besar di sana. Tapi apakah media-media itu masih menerima cerpen atau tidak, saya sekarang kurang begitu cermat ya. Tetapi ada banyak media online yang membuka diri untuk bisa menerima karya-karya Anda. Ada basa-basi, ada ide-ide ya, punya Yudi TH, ada banyak itu. Saya lupa sih, tapi hampir 50 lebih lah itu media apa online ya.
Di daerah juga banyak kayak jurnal Radar Banten, jurnal Banyuwangi, Radar Banyuwangi ya mungkin. Pokoknya kalau radar-radar ini biasanya ini apa namanya, bagian dari Jawa Pos. Kemudian Kompas itu ada namanya Tribun ya, Tribun Jabar, kemudian Tribun mana lagi gitu. Dan itu semua kita baca tujuannya sekali dua kali gitu, kita baca untuk mengenali satu, selera redaksi, berapa jumlah ruangan atau keluasan ruangan yang bisa menerimanya, atau juga mengenai, kalau syukur-syukur ya kita bisa melihat di situ ada para pengirimnya akan menerima honor, itu lebih baik lagi. Karena bagaimanapun kita menulis itu berpikir, kita menulis itu memerlukan mungkin waktu, kita memerlukan listrik ya kan kalau nulisnya pakai laptop, memerlukan pulsa kalau kita pakai HP, memerlukan imajinasi, mungkin kalau kita nulisnya di kafe memerlukan segelas kopi ya kan. Nah itu kita hargai ya, karya kita hargai dengan kita mengirim ke media-media yang juga menghargai kita. Tapi kalau kita memang sudah tidak memerlukan itulah, kita pokoknya kepengen eksis saja, nama kita tercantum sebagai penulis yang mungkin produktif, pokoknya kehadiran kita harus dicatat oleh teman-teman, oleh pembaca dan sebagainya, silahkan aja. Tapi itu intinya, media mapping gunanya untuk mengenali media massa, sehingga kita ketika mengirim cerpen, mengirim puisi, mengirim esai itu mudah dimuat. Antreannya itu tinggal antrean bahwa ini akan dimuat, tinggal waktu saja. Bukan kok ini nggak cocok, kok ini terlalu panjang, kok ini porno, kok ini sara, kok ini apa namanya, misalnya ejaannya nggak betul, baru baca satu paragraf aja udah amburadul. Lah itu sih perkara soal keterampilan ya, soal mutu apa dari karya Anda. Karena sebelum sampai pada isinya bagus itu, pertama kali juga redaksi ingin membaca lancar. Kalau sudah lancar tapi kalau kok enteng, itu akan ada perbandingan, ini lebih bagus, ini lebih buruk, ya pasti lebih bagus dulu yang akan dimuat. Saya kira begitu ya, itu yang tujuan dari media mapping.